media memonitor keseharian apa yang terjadi di negara ini gitu. Kita harus dengar dari orang nomor satunya sendiri apa yang ingin dilakukan. Atau apa tanggapan eh, yang negatif atau mempertanyakan, saya kemudian melihat memang karena memang sebelumnya ada demo Indonesia Gelap ya Mbak Uni gitu. Dan presiden adalah sumber informasi utama kan. Terlalu menurunkan derajat independensi media dengan hanya pertemuan kemarin. Hai Sobat Milenial and Gen Z, ketemu lagi dengan saya Uni Lubis di program Ngobrol Seru by IDN Times. Memang kayaknya kali ini bakal seru ya, apalagi kalau nanti ini rekamannya siang nanti sudah diterbitkan di YouTube IDN Times. Karena beberapa hari ini paling tidak netizen banyak yang bertanya, mention kepada sejumlah pemimpin redaksi dan jurnalis senior yang menghadiri undangan dari Presiden Prabowo Subianto untuk berdiskusi di kediaman pribadinya di Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang pada hari Sabtu tanggal 22 Februari kemarin ya. Dan memang undangannya itu karena saya termasuk yang hadir di sana. Undangannya itu tadinya harusnya hari Jumat makan siang di istana pukul 1 dan undangan disampaikan lewat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Angga Raka Prabowo pada hari Kamis sore, kemudian Kamis siang ya. Kemudian mendadak sorenya batal diundur ke waktu itu belum tahu diundurnya ke tanggal berapa, tapi kemudian pada hari Jumat diberitahu bahwa diundur ke hari Sabtu pukul 3 ya. Jadi sebetulnya tidak dimulai dengan makan siang, dimulai dengan sore itu jam 3 dan memang berlangsung kalau akun Pak Prabowo Subianto menyebutnya 6 jam, sebetulnya hampir 6 jam ya. Karena kira-kira beberapa beberapa menit mungkin 10-15 menit sebelum jam 9 malam. Jadi mungkin buat teman-teman di sini eh, seperti biasa, seperti pada bulan Juni tahun 2023 pada saat itu undangannya sebagai Menhan dan sudah capres sih. Itu di lokasinya itu di perpustakaan ya, yang juga ruang kerja Pak Prabowo Subianto yang besar itu yang sering untuk menerima tamu-tamu juga. Kemudian ketika waktu jam makan malam jam 7 itu pindah ke ruang makan yang lokasinya di samping ruangan itu ya. Jadi makanannya prasmanan, memang di situ adalah ruang makan. Kalau tahun 2023 waktu itu ada perwakilan dari Tempo ya, ada Budi Setiarso ya, yang hadir kebetulan duduknya di persis di belakang saya, jadi ingat banget. Tapi kali ini eh, tidak ada. Saya cek daftar hadir, daftar undangan, itu ada 35 orang jurnalis dan pemimpin redaksi, jurnalis senior dan pemimpin redaksi yang hadir. 25 diantaranya adalah anggota Forum Pemret. Jadi ini untuk keterbukaan ya. Sebetulnya pertengahan Januari Forum Pemret itu memang mengirimkan surat permintaan bertemu dengan Presiden untuk mendiskusikan isu-isu yang aktual. Jadi memang Forum Pemret itu menyampaikan permintaan untuk bertemu. Dan nampaknya tidak hanya Forum Pemret yang ingin ketemu, dan karena itu kalau menurut keterangan Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo, sekalian saja diundang yang memang ingin ketemu. Makanya total ada 35 nama, 25 adalah anggota Forum Pemret dan 10 non-Forum Pemret termasuk Najwa Shihab, Kania Sutisna Winata, Dirut RRI, Dirut TVRI, lalu kemudian Dirut Diswe, dari Tribun juga kalau nggak salah ya, yang memang tidak di Forum Pemret ya. Memang di situ tidak ada dari Tempo ya.
Tapi karena itu saya sengaja mengundang mengundang Setriasa, pemimpin redaksi Tempo, karena isunya adalah kemudian apakah karena memenuhi undangan dari presiden itu berarti media atau pers yang hadir di sana itu sudah kehilangan objektivitas dan independensi karena memang pertemuan itu dilakukan pada minggu yang sama di akhir minggu dari rangkaian demonstrasi mahasiswa dan civil society yang dimulai tanggal 17 Februari ya, hari Senin, yang mengusung setidaknya seingat saya 13 tuntutan ya, isu-isu Indonesia gelap, kemudian Danantara, kemudian menolak impres penghematan efisiensi dan penghematan anggaran ya, macam-macam ya, termasuk soal apa namanya pengaruh dari Jokowi kepada pemerintahan Prabowo. Nah, itu kira-kira yang eh, kita akan obrolin di sini ya. Mungkin saya mulai, terima kasih nih Suta Dharma Saputra, pemimpin Ya, redaksi Kompas, tadi Setriasa, pemimpin redaksi Tempo, kita menunggu Najwa Shihab, co-founder Narasi TV, kemudian ada Apre Vita, direktur pemberitaan dari grup B, BTV ya, B Universe, yang juga hadir pada saat itu. Di sini ada teman-teman yang juga hadir, ada Pemret Republika ya, ada Mas Budiman, ini senior Forum Pemret yang tidak hadir karena sebetulnya anggota Forum Pemret tuh di grup, kalau di WhatsApp grup ada 70 orang, tetapi kami pengurus ya, pengurus dalam hal kalau Suta nih pengurus, Retno Pinasti ketua, sekjennya Irfan Junaidi dari Antara itu mengirimkan semua daftar nama, tetapi kemudian yang memilih itu adalah dari Wamenkom Digi. Suta, oke, oke, siap, siap. apa pertimbangan Pemret Kompas dalam hal ini kamu? Kompasnya cukup banyak perwakilannya. Ada Suta, ada pemretkompas.com, Amir Sodikin, ada Pemret Kompas TV, Yogi Anugraha. Saya nggak tahu apakah ini masuk Kompas juga, ada Pemret Jakarta Post juga ya, Taufik Rahman, KG. Apa pertimbangan kamu sebagai Pemret Kompas menerima hadir di acara itu? Oke, thank you, Mbak Uni ya, sama sahabat IDN Times nih. Kalau menurut saya, tanpa harus ragu-ragu ya, ketika ada undangan dari presiden, menurut saya yang namanya seorang jurnalis, apalagi sebagai pemimpin redaksi, mestinya kita otomatis hadir. Jangankan tidak diundang ya, diundang, tidak diundang pun mungkin harus berusaha untuk hadir kalau menurut saya. Kenapa? Apalagi kalau buat saya ini pernah wawancara Prabowo sejak 2014 di Hambalang ya. Jadi waktu itu Presiden Prabowo masih calon presiden. Kemudian saya juga pernah datang terakhir waktu bersama Forum Pemret ketika beliau masih Menhan. Dan tentunya kita ingin hadir dengar lagi sekarang setelah Prabowo menjadi presiden gitu. Menurut saya itu. Kemudian yang kedua, saya termasuk yang mengusulkan juga ke Forum Pemret karena saya sebagai pengurus, ini Pak Presiden ini belum pernah ketemu eh, media. Ayo kita ketemu, coba kita ajukan supaya kita ingin tahu nih apa sih sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Presiden. Karena kita ini kan media memonitor keseharian apa yang terjadi di negara ini gitu. Kita harus dengar dari orang nomor satunya sendiri apa yang ingin dilakukan. Ketiga, waktu saya ke India belum lama ini, ketemu Prabowo, diundang oleh pemerintah India. Kebetulan Pak Prabowo juga hadir di sana. Saya bersama sejumlah pamret yang hadir, yang diundang di sana. Kita juga menyampaikan, Pak, ngobrol-ngobrol dong dengan media. Gitu. Jadi, kalau tadi Mbak Oni nanya, begitu ada WA dari Angga ke saya, kemudian Forum Pemret juga sudah mengirimkan surat. Saya bilang langsung, oh siap, Mas Angga, Mas Wamen, saya dengan senang hati datang gitu. Kemudian begitu ditunda, waduh kok nggak bisa hadir, nggak ditunda. Begitu berikutnya ada informasi lagi ya, langsung saya sambut lagi juga. Oke, kita pasti hadir. Kalaupun ada sejumlah acara dan yang lain-lain, sudah pasti saya skip itu. Karena kalau menurut saya, jurnalis itu ya harus mendengar dari orang pertama. Nggak mungkin kita mendengar, oh Pak Prabowo begini, 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 tapi dari orang lain yang pernah mendengar
apakah dari Pak Prabowo ataukah dari yang lain, itu kan bisa bias ya. Kita harus mendengar dari sumber pertamanya gitu. Nah, jadi kalau buat saya, ya itu sebuah pertama kehormatan kita diundang, kemudian yang kedua kita pasti ingin mendengar langsung. Dan kalau buat saya karena beberapa kali pernah ke Hambalang, saya juga ingin ngelihat konsistensi Pak Prabowo ini seperti apa sih gitu. Nah, ini yang menurut saya, oh bagus sekali momentum itu gitu buat ke sana kemarin. Gitu mau nih sebagai Ya. gambaran awal. Supaya clear juga, kamu ke India, apakah undangan dari Presiden Prabowo atau Bukan, kita Hmm, hadir ke sana atas undangan pemerintah India. Jadi oke. pemerintah India mengundang sejumlah pemimpin redaksi karena India mungkin menyadari juga, sebetulnya udah lama ya. Jadi kita pernah ketemu duta besar India, memang mengharapkan eh, media Indonesia dengan media India bekerja sama karena India dan Indonesia ingin bekerja sama lah. Nah, kebetulan Pak Prabowo hadir dan itu hari Republic Day-nya India ya. Nah, pemerintah India yang mengundang kita. Waktu Hmm, kita hadir di sana, sejumlah menteri pun kaget. Oh, kamu ada di sini? Iya, iya, iya. Tapi kita hadir atas undangan pemerintah India karena pemerintah India ingin memperkenalkan apa yang terjadi di India saat ini sejauh mana perkembangannya. Nah, kita bertemu di sana. Waktu bertemu dengan Pak Prabowo sebelum beliau meninggalkan India, kita menyampaikan Pak ngobrol-ngobrol. Oke ya, nanti ya kita cari waktu ngobrol-ngobrol gitu. Nah, jadi kurang lebih begitu tuh Mbak Uni. oke, thank you Suta. Mm-mm. Ini ada eh eh, Titin. Titin, biar ada perempuan dulu nih, Tin. Tolong dibuka kameranya. Habis itu baru, ya, thank you. Titin Rosmasari, pemimpin redaksi CNN Indonesia, Ya, TV maupun .com. Terima kasih sudah bergabung. Titin termasuk yang hadir juga di pertemuan pemimpin redaksi dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Sabtu kemarin ya. ya. Apa pertimbangan Titin untuk hadir memenuhi undangan Presiden yang kemudian di kalangan netizen dianggap ini berarti pemret-pemret yang hadir ini sudah tidak bisa lagi bersikap independen dan objektif terhadap presiden dan pemerintah. Iya. Oke, Mbak Uni, ini saya baru join dan ini lokasinya memang lagi ada apa ikut acara yang sangat bising. Saya agak menjauh, jadi mohon maaf kalau nanti misalnya juga agak suara kurang bagus ya. Makasih Mbak Uni sudah diundang dan diinfokan diskusi pagi ini. Eh, Pertama, kalau saya memang sempat bertanya kepada Wamen Mas Angga Raka dari cukup lama ya gitu. Kapan ada waktu untuk uh, bisa bertemu dan bisa wawancara Pak Prabowo. Bahkan sebenarnya dari mulai sebelum pemilu pun sebagaimana layaknya juga mungkin Mbak Uni, Suta, dan media lain, itu kan mengajukan permohonan wawancara, bukan gitu. Nah, jadi ketika setelah pemilu pun, ini sama kita lakukan dengan eh, narasumber-narasumber lain yang kita perlukan untuk mengkonfirmasi dan lainnya, kita mengajukan gitu. Nah, jadi ini cukup lama dan kemudian eh, ketika sempat diinfokan oleh Mbak Retno Pinasti bahwa sedang diusahakan, sedang diupayakan waktu bertemu Presiden. Bagi saya itu bagian dari tahapan ya saya juga membutuhkan mencari waktu untuk bertemu. Tapi itu wawancara dalam konteksnya ya. Uh, Kemudian diinfokan oleh beberapa hari kemudian diinfokan bahwa ada pertemuan. Jadi oleh Mas Angga Raka. Bagi saya itu memang bagian di mana saya juga upaya untuk bertemu gitu. Nah, datangnya adalah undangan sebagai pemret untuk hadir. Tidak berapa ya mempertimbangkan lama. Saya menyatakan siap gitu hadir uh, dan tentunya uh, ini adalah bagian dari kita di media ya, Mbak Uni, untuk bertemu
eh, kepada tokoh nomor satu di Indonesia gitu. Meskipun kita juga tahu bahwa dari rencana semula hari Jumat eh, mundur menjadi hari Sabtu. Dan itu lagi, saya memang sempat ingin mencari waktu, bertemu, wawancara, dan kemudian dapat undangan ini, saya jalankan. Dan ini adalah bukan pertemuan pertama. Bukan pertemuan pertama. Sebelumnya waktu beliau, Pak Prabowo menjadi Menhan, kita datang. Ketika masa Pak Jokowi pun, ya, diundang, bertemu, diskusi di istana, di Bogor, di istana Jakarta, kita jalankan gitu. Baik kita minta mengirim surat maupun kita diundang. Apakah kita yang memang memerlukan saat itu pertanyaan-pertanyaan yang harus yang sedang kita cari, atau memang ada informasi atau insight atau momentum yang ingin dilakukan oleh pihak yang pengundang. Begitu Mbak Uni. Jadi prinsipnya adalah saya menempatkan ini sebagai sumber berita, informasi yang kita mau cari, dan momentumnya adalah undangan tersebut gitu. Bahwa kemudian menjadi berbeda kemarin dari pertemuan, respon atau tanggapan yang negatif atau mempertanyakan, bagi saya saya kemudian melihat memang karena memang sebelumnya ada demo Indonesia Gelap ya Mbak Uni gitu. Pandangan saya waktu itu ya penyebabnya itu saja, tapi kalau memang tidak ada hal tersebut, sebenarnya itu adalah pertemuan yang baik, pertemuan biasa, pertemuan antara presiden dengan pemimpin redaksi atau media ya, yang di situ pastinya digunakan oleh kedua belah pihak, baik presiden menyampaikan informasi, menyampaikan hal-hal ya yang perlu disampaikan, dan media pun menyampaikan pertanyaan, bertanya, mempertanyakan kebijakan dan sebagainya, menyampaikan apa yang ada di masyarakat, disampaikan kepada presiden. Itu part of pertemuan yang tentu semua kita tahu dalam kondisi itu kita sama-sama dalam posisi melihat bahwa ini ada informasi, sumber informasi itu, dan ketika ada ruang di luar sana yang mempertanyakan, berpikir ada negatif gitu, itu tentu di luar sebenarnya saya bilang di luar ekspektasi saya, tapi bisa dipahami itu situasi di mana saling karena ketidaktahuan dan sebagainya, dan sekarang kan sosial media begitu kuat ya Mbak Uni gitu ya. Jadi ruang-ruang itu yang kemudian menjadi pertanyaan dan menjadi negatif. Itu Mbak Uni. Terima kasih Titin. Sekarang saya ke Setri. Setri, Tempo diundang nggak di pertemuan dengan Presiden tanggal hari Sabtu kemarin itu? Ya Mbak Uni, terima kasih. Yang pasti nggak ada undangan. Padahal sebelumnya kita kan dalam waktu dekat ini dalam bulan-bulan ini kan membuat 2 edisi sebetulnya yang terkait dengan istana ya. Satu berapa minggu lalu itu evaluasi 100 hari Prabowo, pemerintahan Prabowo yang kemarin ya, yang soal Indonesia Gelap. Jadi selalu kita kirim surat tuh, permohonan wawancara, kita ingin memberi ruang tentu ya. Tapi saya cek belum ada respon, dan ini adalah surat yang kesekian rasanya. Jadi pertemuan yang ramai itu saya juga tahu belakangan, ada pertemuan. Jadi memang tidak ada undangan. Jadi karena tidak diundang, tentu nggak mungkin kita datang kan. Dan presiden adalah sumber informasi utama kan, yang harus ditembus itu. Itu tidak hanya berlaku bagi Pemret, bagi seluruh wartawan di Tempo, itu adalah salah satu KPI-nya tuh. Kita melakukan juga gitu, melakukan betul. Tapi lepas dari itu, kalau menurut saya itu tidak ya, pertemuan kemarin terus kemudian disandingkan dengan independen tidak independennya media itu tidak pas juga gitu loh. Jadi terlalu menurunkan derajat independensi media dengan hanya pertemuan kemarin itu. Jadi terlalu mensederhanakan masalah. Independensi media independen itu bisa lihat dari produknya kok.
gitu. Tidak dari karena bertemu A atau bertemu B. Begitu kira-kira Mbak Uni. Ya, artinya karena tadi barusan kamu bilang bahwa Tempo juga membuat cover story atau liputan mengenai presiden, Tempo sudah mengajukan permintaan untuk wawancara dengan presiden juga ya? Ya, rasanya apa? Saya kan jadi pemret itu pemret majalah Tempo sejak 2023 ya. Jadi Hmm. kemudian sekarang pemret Tempo karena single brand pemret Tempo jadi satu. Saya itu sudah menandatangani surat permohonan wawancara lebih dari 5 kali rasanya. Hmm. Pertama kali terpilih ketika masih akan running sebagai capres, terpilih, kemudian berbagai evaluasi kabinet baru. Hmm. Jadi masuk terus tuh Ya, ya. saya cek, wah ya, tapi ya belum ada respon ya. Kita tentu tidak bisa memaksa ya. Pak Presiden harus menemui kita, kan nggak bisa juga. Hmm. Nah, Begitu Mbak Uni. ya, bahwa Tempo sudah mengajukan permohonan wawancara, terus kemudian ternyata pada pertemuan hari Sabtu kemarin tidak termasuk yang diundang. Eh, Menurut kamu gimana? Ya, ya biasa. Ini hal yang biasa kok. Ini kan tentu kuasa penuh ada di pengundang. Ya, Dialah yang tuan rumah. Apalagi tadi dapat info dari dari Mbak Uni ya, bahwa dari 70 nama dipilih-pilih gitu. ya. Apalagi kita tidak ada mungkin dari 70 nama yang diserahkan itu. Jadi Mm-mm. tidak mungkin dipilih gitu. Jadi iya tentu Mbak, ini tempatnya itu kan kita tahu lah, Hambalang sangat nggak bisa sembarangan masuk. Kalau misalnya pertemuannya di sebuah hotel, kita tentu berusaha datang tuh Mbak Uni. Minimal Bisa menunggu di luar. doorstop ya, bisa doorstop Iya di luar gitu. ya. Tapi karena pertemuannya privat dan lain, tentu ya kita tidak bisa menembus sekali lagi kita berusaha kok Ya, lewat berbagai jalur. Kita kan punya kawan juga yang ya. dekat di Gerindra dan lain-lain. Tapi ya belum belum dapat aja. Tapi saya selalu berpikir positif. Ini soal nanti suatu waktu pasti akan ada kesempatan wawancara, dan tentu kalau kesempatan itu datang, kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tertunda selama ini, yang mungkin lebih dalam 5 kali surat permohonan wawancara khusus itu, Mbak. Ya, saya setuju sama Setri, Sutas, dan Titin ya. Jadi semua saya rasa adalah hal yang lumrah. Semua media pasti ingin wawancara dengan presiden dan mengajukan surat mungkin lebih dari satu kali ya. Karena kita berusaha untuk menitipkan surat itu lewat berbagai jalur yang kita anggap bisa sampai kepada presiden. Tetapi memang tidak apa namanya tidak, dan saya setuju sama Mas Triasa, nggak diundang sama presiden juga biasa aja, karena di periode pertama Presiden Jokowi saya juga nggak pernah diundang ke istana sama pemret-pemret Setri. Mungkin karena kritis dan polarisasi, jadi saya dianggap anti anti Jokowi dan pro Prabowo. Ya aneh juga sih memang, karena saya baru diundang ke istana itu sudah Prabowo jadi Menhan. Nah, tapi biasa aja. Nah, Suta, jadi Nah, masyarakat dan Titin, masyarakat ingin bertanya, apa sih sebetulnya yang diomongin selama 6 jam? Jangan-jangan ini di brainwash ya. hmm. Apalagi hari hari Seninnya kemarin peluncuran Danantara, isu yang eh, salah satu isu yang sangat sangat apa namanya disoroti ya. Kontroversial, belum jelas, isu governance apa segala macam. Ada yang nanya ke saya misalnya, emang isu-isu yang diusung mahasiswa tuh ditanya nggak sih, Mbak gitu. Nah mungkin Suta mungkin bisa cerita bagaimana suasana pertemuan di sana dan apa saja yang ditanyakan oleh pemret-pemret dan senior jurnalis. Ya, beruntung karena saya pernah wawancara Pak Prabowo 2014 di Hambalang juga ya. Hmm. Kemudian keliling-keliling Hambalang, kemudian beberapa kali, dan terakhir kemarin, memang kalau menurut saya eh, sangat bermanfaat ya kita hadir di pertemuan itu. Eh, s- tapi kalau yang saya rasakan,
sama ya, Pak Prabowo tuh kalau menerima tamu, menghormati tamu. Dia sangat menghargai tamu dan sangat friendly. Itu saya rasakan sejak dulu ketika kita wawancara dan sangat open gitu. Dan bicaranya itu lugas. Bicaranya lugas, kemudian bahkan kadang-kadang spontan. Saya bilang, wah kok bicaranya ini banget ya, apa terbuka sekali gitu, terbuka. Nah kemarin juga kan kalau yang saya tangkap seperti itu, bahkan kebetulan saya duduknya agak ujung ya, Mbak Uni agak dekat Pak Prabowo tuh. Jadi teman-teman tuh langsung nanya aja kan, Pak Prabowo ngomong apa, potong langsung, Pak ini tapi gimana, Pak? Tapi kalau ini gimana, Pak? Jadi Nggak bukan ada moderator ya, formal gitu nggak ada ya, yang moderator ya. nggak ada moderator. Meskipun saya juga bilang ini kayaknya perlu moderator juga nih supaya kita kebagian nanya nih. Tapi tapi itu suasana yang baru ya presiden. Dulu juga begitu kan, cuma beda dulunya di sofa. Dulu presiden membuka dengan kuda gitu. Kalau sekarang membuka dengan kopi, ya kan? Tapi ngomong pengalaman pribadi beliau gitu ya. Nah, yang menarik eh, kalau menurut saya kita tahu sedikit demi sedikit pengalaman pribadi Pak Prabowo pasalnya itu ya. Kalau kemarin kalau buat saya yang terkesan misalnya Pak Prabowo bilang, saya ini hampir seminggu sekali kali ketemu Bung Hatta gitu ya. Dia dari situ bercerita mendengarkan pemikiran-pemikiran Hatta tanpa Diajak sadar ayahnya gitu ya. ya, Kemudian juga diajak dengan ke ayahnya di ayahnya ya. meja makan dan yang lain-lain. Itu kan pasal yang bagus yang mungkin buat saya, oh ada poin itu tuh. Berarti pemikiran-pemikiran Hatta sangat masuk di Pak Prabowo selain mungkin ayahnya yang memang sosialisme gitu ya, kuat dengan sosialisme. Nah, kemudian yang kedua kalau buat saya yang saya lihat eh, berbeda ya ketika kita bertemu misalnya Bu Mega atau SBY, kemudian Pak Prabowo, Pak Jokowi, beliau lugas, tapi yang tergambar kuat menurut saya itu Pak Prabowo selalu mengawali pemikirannya itu dengan teori-teori yang besar juga. Kalau kemarin sebelumnya Pak Prabowo itu kita ingat waktu Pemret datang ke sana, beliau cerita soal negara gagal dari teorinya Darren Acemoglu itu ya. Kemarin beliau tuh bicara soal statecraft gitu. Sebuah teori kemudian yang mendorong membagi bagaimana mengelola ideologi apa negara dengan ada tiga parameter. Pertama tuh ideologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga realisme survival. Nah, dari situ saya juga menangkap, oh ini Pak Prabowo ini ternyata membuat sebuah rencana besar untuk membangun Indonesia dengan paradigma berpikir tentang negara survival yang beraliran realism gitu. Nah, ini kan menurut saya bagus. Eh, Ketika kita menangkap program-program Pak Prabowo, oh iya ini nih backman-nya itu pola pikir Pak Presiden tuh di sini dan dari beberapa kali bertemu memang Pak Prabowo kan selalu sangat mementingkan apa ya, memperhatikan geopolitik gitu. Nah, itu jadi nyambung dengan pemahaman beliau bahwa ternyata memandang negara ini dengan tiga paradigma tadi, tapi lebih menekankan kalau menurut saya ternyata pada realism itu, bukan ekonomi kesejahteraan ya, tapi realism membuat negara ini selalu ingin survive menghadapi berbagai macam tantangan, baik di dalam maupun eksternal gitu. Nah, itu menurut saya, buat saya bagus banget. Jadi kita lihat 5 tahun ke depan itu, mengapa Prabowo bikin sangat fokus pada pertanian? Oh, mengerti. Oh, ternyata food dianggap penting supaya negara ini survive. Gitu. Mengapa MBG? Oh, ternyata Pak Prabowo ingin pendidikan tuh bagus nih dan nggak boleh ada anak-anak lapar. Gitu. Menurut beliau, negara ini harus maju kalau pendidikannya kuat kan. Gitu. Itu Oke. yang selalu dia tekankan. Kenapa saya juga mendorong orang-orang saya selalu sekolah. Pendidikan penting gitu. Mengapa saya mendorong orang untuk selalu menanam pohon waktu di satuannya, sejak di militer dan yang lain-lain. Karena selalu mengharapkan negara kuat itu kayaknya, kalau menurut Pak Prabowo, teorinya keliru tuh kayaknya. Kalau dianggap negara itu tidak bisa mandiri untuk pangan. Menurut dia negara akan kuat kalau mandiri gitu. Nah, begitu juga dengan misalnya Danantara, menghimpun dana yang sedemikian besar ini untuk
bahwa kita bisa membuat hilirisasi tetapi mandiri, tidak tergantung dengan pihak luar. Karena menurut Pak Prabowo, tidak mungkin kita itu harus mengemis-ngemis. Dan pasti ketika mengemis-ngemis akan terlalu banyak bargaining gitu. Beda dengan ketika kita punya sendiri. Nah, untuk punya sendiri dilakukanlah efisiensi anggaran supaya anggaran-anggaran yang tidak perlu ini apa dipakai untuk sesuatu yang perlu supaya kita meleverage ya Oke. negosiasi kita dengan bangsa-bangsa lain gitu. Nah, Hmm. itu tuh paradigma apa ya yang saya tangkap, oh iya, semuanya itu berpusat pada realism negara itu survival gitu, menghadapi tantangan global yang menurut presiden ya, jangan menganggap semua ini negara ini baik-baik saja gitu kan. Semua itu bersaing. Bahkan ada hegemoni yang sedemikian kuat dari negara-negara great power itu dan Indonesia harus kuat menghadapi tantangan-tantangan itu. Ya, Kurang lebihnya gitu sih Mbak Mbak Uni kalau ya, yang saya ya. tangkap ya dari selain berbagai macam kasus ya yang dikonfrontir oleh teman-teman media semua Ya, pemret. Pak ini mungkin gimana? Pak ini gimana? jadi Pak ini gimana? Suta Suta Gitu. memberitahu karena memang selalu kalau pertemuan dengan Pak Prabowo kan mulai dari sesuatu yang grande ya, yang besar, Ya, mendasari kenapa betul. dia berpikir dan kemudian bertindak seperti yang kita lihat sekarang ya. Benar. Jadi ada referensi buku ya, selalu ada Ya. referensi buku, kemudian kisah-kisah masa kecil, inspirasi dari orang tua. Nah, barusan Suta mengatakan selain yang isu-isu yang ditanyakan, mungkin Titin bisa cerita beberapa isu yang dibahas, ditanyakan oleh teman-teman dan dijawab oleh Pak Prabowo dan kamu ada yang nggak puas nggak dengan jawabannya atau apa? Oke, Mbak Uni, Mas Suta, ini menarik Mbak Uni juga karena mengundang Mas Dasetri ya. Artinya kita tadi, saya harus sampaikan dulu, kita sama-sama sepakat bahwa pertemuan dengan Presiden itu tidak ada kaitan dengan independensi. Ya itu ya Mbak Uni ya, gitu. Itu saya pengen pengen apa sempatkan di awal dulu karena saya termasuk yang saat ini dan masih sampai ini adalah media yang dikecam ya, dikecam karena gitu dianggap apa menjadi buzzer pemerintah. Right. Oke, itu satu ya Mbak Uni, kita sepakat dulu. Ya, Memang ya, kita emang harus ya, bertemu ya. ya. Oke. Jadi Kabar ini Mbak soal Titin. timing juga pas lagi Mengulang ada seperti sampaikan Mas ya. Suta gitu, Mm-mm. masing-masing presiden itu memiliki gaya dan cara yang berbeda dalam bertemu ya, menyampaikan gagasan, menyampaikan pemikiran kepada kita, pemret-pemret Pak SBY. Saya waktu Bu Megawati enggak, tapi ketika Pak Presiden SBY, kemudian apa namanya Pak Jokowi, ini beda-beda. Saya waktu undangan pertama ke istana, saya pikir wah kalau pertemuan di istana sudah bisa bayangkan ya, itu mungkin akan sangat formal dan sebagainya. Tapi ketika dipindah hari dan itu menjadi di Hambalang gitu, saya sudah membayangkan mirip dengan pertemuan sebelumnya waktu beliau menjadi Menhan. Begitu Mbak Uni ya, gitu ya. Ya. Udah terbayang tuh. Makanya ketika saya bertemu Mbak Uni, saya bertanya Mbak Uni mempersiapkan apa sekarang? Karena sebenarnya Mbak Uni membawa buku yang ditandatangani oleh Pak Prabowo, gitu ya Mbak Uni ya. Itu. Karena saya sudah punya format gitu. Karena buku itu saya dapat dari Pak Prabowo pada saat saya wawancara di Bangkok. Waktu itu Pak Prabowo belum bisa pulang ke Indonesia. Saya wawancara 7 jam. 14 Ya, Oktober 1999. Dia ngasih saya oke. buku tentang pergulatan politik Pacific Rim. Dia bilang, Mbak Uni, untuk paham tentang politik dan ekonomi Ya, di kawasan, mesti baca ini. Gitu. ya, ya. Tapi memang tadi soal geopolitik itu selalu mendominasi pembicaraan-pembicaraan Pak Prabowo pertemuan sebelumnya dan yang kemarin. Gitu ya Mbak Uni ya, Mas Suta ya. Ya. Nah, uh, kalau saya bilang pertanyaan teman-teman, kayaknya lebih banyak pertanyaan Mbak Uni deh. Jadi saya dan Mas Suta termasuk yang mungkin dalam posisi duduknya agak jauh gitu, mendapat kesempatan yang mungkin tidak sebanyak teman-teman yang berada di dekat. Kenapa? Karena tadi pertanyaan, jawaban itu langsung berlanjut ya.
satu bertanya dijawab, kemudian ada yang menukas, ada lagi itu. Jadi artinya itu terus berkembang gitu. Meskipun memang di 1 jam, mungkin 1 jam lebih ya, yang di awal eh, eh, apa apa Presiden menyampaikan tentang hal ini, menurut saya ini ya terpenting di bagian awal itu adalah bicara soal banyak hal yang filosofi pemikiran beliau, filosofi presiden sehingga mengambil kebijakan dan program-programnya itu diawali bagaimana gagasan itu terbentuk dari umur 16 tahun gitu ya. Jadi soal Coca-Cola, soal kopi, soal sekolah beliau sekolah di luar dan sebagainya. Pembicaraan itu adalah pembicaraan menurut saya tidak dan jarang muncul atau mungkin langka muncul ketika dalam preskon atau dalam wawancara-wawancara yang mungkin durasinya terbatas. Pembicaraan isu itu menurut saya adalah isu yang membedakan kalau kita wawancara presiden dengan mendapat langsung ketika diskusi. Kita itu ngobrol gitu ya Mbak Uni ya, gitu. Saya bilang ini poin-poin seperti itu yang jarang mungkin muncul kalau kita wawancara beliau di forum terbuka, di panel atau conference call atau kita one on one interview, itu jarang muncul karena tadi masalah waktu. Nah, dan itu pula yang menjadi kerangka berpikirnya kenapa tadi Indonesia kabinet Prabowo itu menempatkan pendidikan, makan, artinya kualitas gizi, kualitas anak itu menjadi modal penting. Dan yang juga berulang-ulang Pak Prabowo sampaikan adalah tentang tadi kita harus siap dengan situasi apapun dan kita negara itu harus mandiri, harus sendiri, harus berpikir sendiri, kedaulatan jadi penting. Once ketergantungan kepada negara lain termasuk soal pangan dan sebagainya, ketika terjadi masalah tidak ada yang bisa menolong selain diri sendiri. Dan untuk berdaulat itu tadi banyak sekali hal-hal yang perlu siap-siap, kedaulatan pangan, keamanan, pertahanan dan lain-lain. Itu menurut saya yang menjadi penting. Kalau pertanyaan Mbak Uni, ada nggak yang saya merasa tidak puas? Ya tentu semuanya juga karena kita lebih dari hampir 30 orang ya Mbak Uni ya, kepala kita kan semuanya berbeda-beda gitu. Tapi at least ada beberapa konfirmasi klarifikasi yang saya bisa dapatkan soal misalnya tentang hubungannya dengan Pak Jokowi, Bu Megawati, dan isu-isu politik yang lain yang menurut saya bisa dapatkan langsung, termasuk soal reshuffle kemarin gitu Mbak Uni. Jadi kalau ditanya ada yang bertanya, ada pertanyaan yang belum terjawab ya pasti ada gitu. Tapi saya pikir 6 jam kemarin harusnya sih melebihi ekspektasi saya ya untuk dapat insight dari Pak Prabowo. Ya, banyak yang bilang 6 jam ngobrolin apa aja ya. Dan sebetulnya 6 jam itu yang menghentikan itu terutama dari pihak kita sih. Karena udah lama banget, udah jam 9 malam ya. Nah, jadi nambahin aja Suta dan Titin. Jadi yang dibahas di situ soal Indonesia gelap, kita tanyakan. Kabur aja dulu kita tanyakan mengapa Presiden tidak pernah bersikap kencang kepada polisi ya. Itu kita tanyakan soal Danantara, tentu saja agak panjang itu penjelasan di situ, termasuk menunjukkan bagan ya, struktur, dan di situ kebetulan waktu itu saya yang nyeletuk dan mendapatkan konfirmasi bahwa Kaisang sebagaimana yang beredar di mana-mana sebelumnya Bagan itu kan ada Kaisang, ada Wakil Menteri Keuangan yang notabene ponakannya Prabowo, Thomas Jiwandono ada di situ kan, ada nama-nama yang beredar. Saya nanya Kaisang masuk, enggak, Thomas Jiwandono juga enggak ya. Jadi yang diumumkan, yang disampaikan oleh Presiden pada pertemuan Hambalang itu adalah CEO Rosan, COO Doni Oskaria, si Chief Investment Officer adalah
Pandu Syahrir, kemudian Ketua Dewan Pengawas Erick Thohir, Wakil Ketua Dewan Pengawas adalah Mulyaman Hadad, kemudian Dewan Penasehat ada dua, yaitu Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Pak Prabowo mengatakan sudah menyampaikan kepada Bu Mega untuk ada di Dewan Penasehat ya, dua Dewan Penasehat, tetapi Bu Mega belum memberikan jawaban. Jadi nama-nama itu yang disampaikan pada saat itu ya. Tapi mungkin kalau Setri, sebelum ke teman-teman yang lain di sini ya, Setri, kalau misalnya kamu ada di situ, Tempo, apa pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada Presiden Prabowo? Ya, banyak, Mbak. Jadi, Mm-mm. jadi tentu ya berbagai hal. Yang paling mungkin jangan-jangan saya sederhana, kalau sudah ditanyakan tidak mungkin ditanyakan lagi. Tapi paling saya ingin menggali soal eh, yang paling konkret kan sebetulnya bagaimana hubungan dengan Pak Jokowi Ya, gitu. Jadi ya, seperti ya ya ketidaktegasan gitu ya terhadap berbagai hal, juga kondisi pemangkasan anggaran. ya, Pemangkasan anggaran itu kan kalau kita lihat ini seolah-olah kan anggarannya ada, terus dipindahkan ini itu gitu. Padahal kalau temuan kami, ini persoalannya itu cash flow-nya bermasalah gitu loh. Jadi ini tidak efisiensi. Ini betul-betul pemangkasan anggaran. Terus juga 300 triliun saja bermasalah, terus gimana dengan rencana putaran 2, putaran 3 yang totalnya sampai 750 triliun. ya, Dampaknya terhadap ekonomi ini kan menarik sekali ditanyakan ya. Kemudian soal yang paling itu bagaimana dalam cara pandang Pak Prabowo misalnya soal militer. Kan seluruhnya urusan militer nih. ya. Kepala daerah, menteri dilajak latihan militer, kepala daerah. Banyak hal Mbak Uni, tapi eh, saya nggak tahu. Saya sih berharap sudah ditanyakan kemarin. Sudah Dijawab, ditanyakan. sudah Jadi soal ditanyakan. efisiensi anggaran mungkin dibahasnya 30-an menit sendiri ya. Ya, Dengan paparan-paparan dan gini, sebetulnya pertemuan dengan Presiden itu selalu off the record, tapi saya rasa kewajiban dari kita media juga nggak tunduk 100% kepada off the record ya. Saya kemarin juga udah spill di program POV Times, IDN Times, tapi soal anggaran itu Presiden mengakui bahwa memang di awal tuh ada masalah karena yang dia mau tidak seperti itu. Makanya kemudian terjadi rekonstruksi sehingga 58 triliun itu dibalikin ya ke 17 kementerian dan lembaga untuk yang krusial termasuk pendidikan itu tadi yang tadinya sangat terganggu ya. Kemudian yang baru apa namanya soal Jokowi ya, soal ya, peran Jokowi juga ditanyakan dan saya unfortunately Presiden Prabowo menurut saya editorial dari IDN Times ya kalau saya bisa mewakili ya kami termasuk yang menyayangkan bahwa nampaknya Presiden Prabowo itu masih percaya banget dengan pengaruh dari Presiden Jokowi. Saya rasa ini juga nggak rahasia ya. Dia ya. ada di pidatonya bilang hidup Jokowi, ya kan? Jadi ini nggak rahasia. Dia disampaikan juga di rapat itu. Jadi saya spill aja di sini karena toh dia sudah pidato mengatakan hidup Jokowi juga ya. Kira-kira nuansanya seperti itu. Itu ya. Ingat lagi nggak banyak. Jadi sebenarnya semua isu yang muncul di publik itu kita tanyakan ya. Hmm, Kita tanyakan, dijawab apakah jawabannya memuaskan atau tidak, ya pasti nggak semuanya memuaskan ya. Bisa jadi karena kita berbeda pendapat, misalnya kenapa dia tidak pernah bersikap kencang kepada polisi, kasus polisi juga masih banyak, apa segala macam. Tapi dia menjawabnya dengan, loh saya kan sudah memperingatkan polisi di Rapim TNI Polri yang soal kalau TNI dan Polri gagal maka negara ini gagal. Kalau nggak salah jawabannya seperti itu ya, Suta ya. Iya, iya. Apa namanya? Artinya dia sudah dan dia sedang memberikan kesempatan kepada Polri dan TNI untuk bebenah ya, untuk bebenah. Terus kita tanya sampai kapan nih Pak, gitu kan? Nah di situ dia tidak spesifik
menjawab, tapi saya sedang memberikan eh, apa namanya kesempatan. Apalagi yang kira-kira yang belum ya militer. Rasanya karena 6 jam sih sebetulnya hampir semua kita tanyain ya Suta ya. Iya, kalau menurut saya tadi yang disampaikan Mas Sentri ya, itu terungkap semua sih di pertemuan itu. Sebagai informasi awal menurut saya cukup ya. Meskipun pasti kita tidak akan puas karena kita pasti inginnya lebih tahu lebih detail ya. Tapi yang saya lihat eh, bagus itu kemarin itu eh, ya contoh soal anggaran kalau buat saya eh, menangkap tujuan dari efisiensi anggaran, bahkan Pak Presiden tuh menyampaikan juga secara spontan kayak apa efisiensi yang terjadi, inefisiensi yang sekarang ini Ya. terjadi. Dia bilang Contoh-contohnya, contoh ulang contoh-contoh tahun, yang satuan setiap ulang 9 itu. tahun 5 miliar, 5 miliar, 5 miliar. Kemudian Nah, ada yang misalnya apa beli PC, belut betul gitu. Hmm. Jadi beli PC harganya puluhan juta, padahal kan itu di markupnya berkali-kali berarti gitu ya. betul. Dia kasih contoh Nah, spesifik sih. iya, gitu ya. Begitu juga dengan pembenahan TNI dan Polri. Yang saya terkejut ya Pak Prabowo juga menyampaikan betapa misalnya ya ada hal-hal yang eh, di sini saya nggak mungkin menyampaikan lah ya off the record karena gitu. Tapi kasus-kasus yang dia temui sendiri bahwa pengelolaan governance-nya itu belum terjadi gitu. Justru itu menjadi concern gitu. Cuma Pak Prabowo mengatakan saya ini nggak punya tongkat Musa yang Ya, bisa saya langsung ini tidak punya semua tongkat selesai. Nabi Musa. Dan Pak Prabowo kan mengingatkan untuk memperbaiki keadaan ini ada dua cara kan. Apakah mau revolusi atau justru transformasi gitu. Nah, yang dipilih oleh Pak Prabowo kan transformasi sebenarnya ini. Dia tidak melakukan sebuah revolusi gitu karena dia menyatakan untuk menyelesaikan sebuah institusi bisa aja, tapi mungkin bisa menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Nah, ini yang lagi ditakar oleh Pak Presiden. Artinya, kalau saya melihat, oh Pak Presiden ini nggak denial dengan temuan-temuan warga juga ya, netizen dan yang lain-lain yang dongkol dengan ada banyak pemborosan, penyalahgunaan wewenang dan Presiden tuh nangkep isu-isu itu yang saya senang ya. Nah, tinggal kita tunggu waktu bagaimana Presiden mengatasi aja satu persatu ini di periodenya ini gitu kan. Kan bisa saja Presiden bilang nggak ada itu, bisa kan? Tapi kemarin tuh Presiden menyatakan memang ada, bahkan Presiden ngomong beberapa kasus yang saya juga kaget, wah gila ya. Presiden membuka semua gitu. Apa yang dia Ya, temui yang tidak bagus ya, yang apa sih penyalahgunaan wewenang ya yang luar biasa, korupsi atau kolusi atau nepotisme gitu. Jadi itu menurut saya good ya. Kemudian kalau yang terkait dengan eh, efisiensi bahwa cut itu kita juga jadi tahu oh tujuannya untuk terutama yang dividen ya, bukan efisiensi. Kalau yang efisiensi kementerian lembaga kan memang digunakan untuk membiayai program-program pemerintah yang dianggap lebih powerful. Mereka tuh meyakini, pemerintahan sekarang tuh meyakini untuk menumbuhkan growth itu adalah MBG dan 3 juta rumah. Ini yang menciptakan lapangan kerja gitu. ya, Tetapi tidak mungkin ini kita punya anggaran kalau anggaran-anggaran yang ada ini, jadi mereka tuh membandingkan ICOR Indonesia dengan Singapura yang selisihnya 30%. Berarti kita ini tidak efisien, 30%. Dipangkaslah 30%. Caranya ya, melihat sampai ya. ke satuan 9. Dan saya konfirmasi sendiri kemarin ke Pak Thomas. Pak, gini mana? Pak Thomas cerita lagi tuh. Kalau saya maksudnya ingin udah dapat dari Presiden, saya gali dari para orang-orang kepercayaan Pak Prabowo ya, kayak apa realnya. Pak Thomas juga cerita menemukan itu. Jadi, nah dana yang ini dipakai untuk dan Presiden tuh sangat prihatin dengan kok ada paradok. Ini eh, kita punya kekayaan, tapi kok banyak banget yang miskin. Petani, nelayan, ada anak-anak masih kelaparan. Nah, ini ingin diarahkan ke sini. Jadi, saya bukan sebagai juru bicara presiden ya. Ini saya cuma ceritain. Saya cuma ceritain Habis apa yang terjadi di presiden. Cuma saya nangkep tujuannya tuh oke. Tujuannya itu oke banget. Kita juga pasti ingin mendorong petani kita sejahtera ya kan. Anak-anak nggak ada yang lapar. Kita sering menemui lah wartawan. Kesel banget kan.
Ini lepas pantai sedemikian luas, kok nelayan susah banget, garam aja impor, kan kesel. Nah, presiden tuh nangkep itu gitu. Nah, ada satu lagi yang dividen BUMN. Nah, ini alokasinya nanti ke Danantara yang ingin digunakan membangun hilirisasi yang bersifat mandiri. Nah, ini yang agak beda dengan di era Pak Jokowi ya. Pak Jokowi mendorong hilirisasi. Kalau Pak Prabowo nih melanjutkan dengan hilirisasi mandiri. Dari mana dananya? Dari dari dividen BUMN ini yang ditarik a- 300 triliun itu dividen Dari BUMN yang efisiensi ditambah dividen. dividen BUMN yang dikonsolidasi. Nah, harapannya ini bisa leverage sehingga hilirisasi itu betul-betul yang kita udah dapat dampaknya sangat besar bisa lebih besar lagi ketika kita punya saham yang jauh lebih besar gitu. Nah, itu yang saya tangkap. Cuma kalau ditanya soal berarti kita nggak kritis ya. Saya juga menuliskannya ini dalam 2 tulisan di kompas.id. Yang Oke. menjadi PR adalah implementasinya. Kemudian apakah dalam implementasi ini eh, di bawah-bawahnya Pak Prabowo ini bisa lapor apa apa adanya nggak atau APS asal Prabowo senang, ya Oke. kan? Nah, kalau APS, nah ini yang bahaya. Pak Prabowo bilang kelihatannya oke-oke aja nih, tapi di Ya. bawah nggak ada yang berani bicara apa adanya. Oke. Implementasinya agak sulit. Nah, ini yang justru menurut saya malah bagus kalau Pak. Makanya saya tuh mendorong kalau pertemuan kemarin bagus. Tapi kalau bisa lebih sering, supaya ada yang berani bilang apa adanya ke presiden. Karena birokrasi pasti nggak mau bicara apa adanya tuh. Kalau Mbak Uni Ya, berani aja tuh bicara bak 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 gitu kan, yang lain bak 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 bak. Jadi presiden tahu real yang terjadi harus dari jurnalis. Karena jurnalis bukan aparatnya iya, pemerintah sorry kan. kemarin saya Gitu. memanfaatkan posisi duduk yang agak dekat justru dengan banyak celetukan dan banyak nanya ya. Ya, tapi menurut Mudah-mudahan yang saya saya oke tanyakan karena mewakili. mewakili semua apa yang Mewakili ya, ditanyakan Mbak karena Sentri terwakili misalnya kan soal gitu. Jadi kan Prabowo itu kan di pidatonya dia bilang ada yang menentang pejabat yang menentang efisiensi gitu ya, hmm. anggaran. Waktu itu kita tanyanya Titin ada di situ di pas makan malam ya Titin ya. Iya, iya Mbak. Saja Iya Mbak. ketika mendengar pidato publik itu kan saya berpikirnya ini levelnya menteri nih gitu ya, orang kuat gitu lah, raja-raja kecil kan disebutnya Raja kayak gitu kan. kecil. Tapi Ya. ya sesudah di spill ya ya gitu deh, nggak bisa dibilang juga, saya nggak bisa bilang apa namanya, nggak bisa bilang jawabannya, tapi itu kita tanyain ya siapa Pak namanya, oh itu apa namanya, inilah dia tadi yang nggak mau ngomong, lo ini kan harus diomongin Pak siapa gitu ya, jadi jadi memang kita berusaha, saya yakin belum semuanya ditanyain, tapi waktu itu teman-teman berusaha untuk bertanya. Nah, sekarang saya ke Setri ya. Setri, kalau terus terang saya berharap Tempo pada saat itu diundang ya Setri ya. Iya. Karena menurut saya media-media yang kritis kepada pemerintah itu justru harusnya diundang ya, diundang untuk bertemu dengan pemerintah. Presiden bisa bertanya langsung ya, dan tahu mendapatkan apa yang seperti kami dapatkan ya. Nanti Eh, kita dorong ya, Mbak Uni ya. eh, Tempo iya, harus datang karena gitu. gue inget tuh dulu waktu ditelepon sama Pak B. Mahmudin pertama kali diminta diundang ke istana sekitar Agustus 2020 ya, pandemik ya. Terus dia bilang, ini soalnya nih nama Mbak Uni langsung dari Pak Jokowi nih, karena Mbak Uni selama ini selalu kritis kan gitu si Pak B. Jadi kemarin tuh saya berharap Tempo juga diundang. Nah, tapi Setri, gimana kali ya kamu melihat pola komunikasi publiknya Pak Prabowo ini, termasuk pertemuan dengan Pemret yang kemudian menimbulkan semacam ya tadi apa namanya, stigma bahwa wah Pemret yang ketemu Prabowo nih udah nggak independen, nggak objektif, sudah kebeli. Aduh, yang mention gue Ya, itu kan ramai di dan dibandingin sama bocor alus.
Iya, itu kan ramai di media sosial Mbak Uni. Jadi Iya. karena apa ya? Ya, ini sudut pandangnya dua nih. Sudut Mm-mm. pandang yang pertama lagi ada aksi Indonesia Gelap, ya. Kemudian Mm-mm. Pemret diundang gitu. Itu kalau orang positif, oh iya, Presiden ingin menjelaskan gitu. Sementara yang negatifnya akan berpikir, oh ini buat netralisir supaya pemberitaan Indonesia Gelap, aksi mahasiswa itu bisa itu kan, tapi kan kita tidak mungkin mengatur itu kan. Ini Ya. adanya di dunia lain, ini di media sosial dan lain-lain. Jadi menurut saya sih itu kan kita tidak itu di luar kuasa kita lah, Mm-mm. mengarahkan netizen ngomong apa tuh nggak mungkin. Sekarang contohnya Tempo, Presiden Pak Prabowo bilang ada media massa yang disetir asing, dibiayai asing, Oh kemudian iya. timbul video Tempo gitu. Ya kita bisa jelaskan dengan cara terbuka karena Tempo itu perusahaan terbuka, bisa lihat siapa saja investornya dan lain-lain gitu, anak perusahaan dan lain-lain. Tapi saya sih itu biarkan Mbak Uni. Jadi tapi memang yang paling penting itu menurut saya adalah eh, istana, Pak Presiden itu pusat informasi gitu. Pusat informasi bagi semua media, bagi semua dan semua berbagai pilihan yang diambil oleh media. Kan begitu. Ini kan sikap redaksi, kan sikap media. Saya Mm-mm. tidak boleh mengintervensi, saya tidak boleh mengkritik sikap media A gitu loh. Sebaliknya media B tidak boleh juga mengkritik sikap media saya. Ini pilihan kami dan pilihan itu tentu dengan berbagai konsekuensi dan lain-lainnya. Pilihan B juga gitu. Jadi bagaimana berbagai sikap itu ditampung? Nah, saya sepakat tuh. Karena Mbak, kan rumus sederhana wartawan kita kita senior-senior semua, kita tentu ketika kita tidak dapat dari sumber yang utama menjelaskan, kita akan mencari ke sumber lain. Ya. Itu hukumnya. Jadi siapa yang dirugikan? Bisa jadi loh, ketika ini kan berbagai situasi bisa-bisa ada unsur-unsur yang artinya karena proses produksinya cepat ya, di online, kemudian di harian dan di mingguan. Nah, ini ruang-ruang ini yang seharusnya bisa ditutup, cover site-nya itu dari pihak sumber beritanya juga memberi ruang gitu loh, sebagai tanggung jawab kita wartawan bagaimana kita verifikasi dan lain berlaksana gitu. Jadi ini yang harus terus ditingkatkan menurut saya. Jadi ya kalau ada justifikasi, oh Tempo karena Tempo media kritis, yang sudah nggak diundang, ya bagi kami sih ya gimana lagi gitu loh. Nah, tapi kan tentu akan bergulir terus saja gitu. Pencerahan itu datang, kita percaya kok Mbak, kebenaran itu ada di mana-mana, dan beri ruang kita mendapat juga kebenaran dan Mbak, segala macam sorry. gitu. Begitu Mbak Uni kira-kira. Boni, Dasyatri boleh nggak saya nih sebentar? Saya Iya silakan Mbak Titin. sorry, karena acaranya agak molor dikit nih. Dikatakan ada media kritis, media berarti kalau dikatakan ada media kritis berarti ada media tidak kritis. Saya harus jump in ke isu itu, gitu Mbak Uni ya, gitu kan. Terlepas soal Mbak Uni dulu dengan Pak Jokowi dan sebagainya ya. Tapi kalau ada media kritis dan non kritis, saya harus mengatakan begini, independensi media itu kan menunjukkan warna garis editorial masing-masing gitu ya Mbak Uni ya gitu. CNN Indonesia, saya akan mengatakan saya bukan media kritis atau tidak media kritis, saya media yang pasti berbeda dengan yang lain gitu, bahwa dalam pemberitaan kita apakah dialami juga lah pasti oleh Mbak Uni. Ini CNN terlalu keras, ini CNN ini, itu kita alami Mbak Uni gitu, dan bukan kali dua gitu kan yang kita alami. Bahwa kami diundang, saya diundang, saya katakan bahwa ya saya berterima kasih diundang.
menjadi bagian dari yang mendengarkan dan bertemu langsung gitu. Seingat saya waktu pertemuan sebelumnya dengan Pak Prabowo waktu beliau menjadi Menhan itu ada wakil Tempo. Ada. Tadi Saya udah saya sebutkan di ya awal. kan, Ada ya Budi sorry, Setiarso. Kebetulan betul, duduknya betul, dekat saya. betul Jadi, hadir ya, kan Mbak Uni gitu. ya. Dan kalau dilihat bahwa prosesnya Ketua Forum Pemret menyerahkan, mengirimkan uh, list nama anggota Forum Pemret termasuk pendiri-pendirinya itu dan kemudian yang 70 mengundang orang. memilih itu saya harus lihat juga bahwa di internal Forum Pemret itu dipertanyakan kenapa si undang Ya, saya benar. tidak bisa, saya tidak dalam kapasitas menjawabnya karena lagi-lagi pengundang yang Ini memilih Retno Menentukan. mengirimkan. Pinasti, Ketua Forum Pemret yang banyak mendapatkan pertanyaan, dia udah join sama kita tuh. Karena dari Nah ya, 70 kok cuma 25 yang dari Forum Pemret. Nah, itu. Saya hanya mengatakan bahwa dengan membedakan antara kritis berarti kan tidak kritis. Saya akan mengatakan ini saya bukan mau jadi CNN tidak kritis, tidak juga gitu. Kita tidak punya program seperti bocor halus memang ya, tapi dalam ruang-ruang kita, kanal-kanal kita, etalase kita gitu, kita menyuarakan, mempertanyakan dari berbagai kebijakan yang menurut kita itu harus disampaikan gitu loh. Kita bukan mengamplifikasi kebijakan presiden. Nanti kalau saya menyampaikan, pembicaraan kemarin sangat bagus, sangat baik, nanti dikatakan lagi, oh ini memang sudah di apa katanya, di brainwash dan sebagainya, Terkooptasi. terkooptasi gitu. Kita Oke. ngomong begini salah, kita menyampaikan apa adanya salah gitu. Itu Mbak Uni. Ya. Eno, Retno Pinasti, Ketua Forum Pemret, sudah hadir di sini. Bisa buka kamera, Eno. Kita mungkin 10 menit lagi aja. Mbak Uni, Akhir mohon ini. maaf ini masih di jalan, baru Oke. bisa gabung juga karena masih tadi ada meeting pagi. Oke. Nah, Eno mungkin satu pertanyaan ya. Tentang stigma bahwa kehadiran Pemret di pertemuan dengan Presiden di Hambalang itu dianggap sebagai tidak lagi independen terhadap atau sudah terkooptasi oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo. Menurut kamu gimana? Oke, saya tadi belum dengar ya diskusi yang sebelum-sebelumnya ya Mbak Uni ya. Saya rasa sih pertanyaan ini mungkin sudah dijelaskan oleh pemret-pemret lain yang hadir tadi, termasuk mungkin barusan yang saya lihat ada Mbak Titin dan oleh Mbak Uni sendiri. Kalau Bang Setri mungkin kemarin tidak hadir ya atau tidak diundang infonya. Nah, saya rasa kalau masalah saya ingin menambahkan ini yang barusan saya dengar ya. Masalah diundang atau tidak diundang. Kalau saya nih, saya sebagai pribadi gitu ya, berpendapat bukan gitu. Saya tuh berpendapat gini Mbak Uni. Ya mungkin itu giliran aja kali gitu ya Mbak Uni. Karena gini, mungkin masalah diundang atau nggak diundang itu pernah juga dialami oleh saya dan oleh SCTV gitu Mbak Uni. Apakah pemberitaannya SCTV itu sama dengan Tempo atau sama dengan CNN misalnya. Tadi kan Mbak Titin menolak untuk mengkategorikan media yang kritis atau tidak kritis gitu. Jadi mungkin apakah pemberitanya SCTV itu sama dengan Tempo atau dengan CNN? Saya rasa sih berbeda karena saya setuju memang masing-masing memiliki independensi dan menentukan arah editorialnya masing-masing gitu. Jadi kadang-kadang SCTV diundang, kadang-kadang SCTV nggak diundang juga gitu. Dan kalau misalnya mau dibaperin gitu ya, kadang-kadang kita mikir, apakah karena SCTV ini TV yang general entertainment, newsnya, slotnya cuma terbatas gitu ya, jadi kami nggak diundang. Bisa aja sih Mbak Uni kalau mau dibaperin, tapi again, saya ngelihatnya ya udah, mungkin saya rasa sih itu apa ya giliran gitu. Karena pada kesempatan lain ternyata kami diundang, ada yang tidak diundang. Dari grup kita sendiri aja misalnya, SCTV kadang diundang, liputan6.com enggak. Kemudian eh, di grup kami ada juga merdeka.com gitu ya. Ada Indosiar dan lain sebagainya. Dan pada pertemuan yang kemarin itu di Hambalang, mungkin tadi Mbak Titin sudah menjelaskan ya, kalau yang dari Forum Pemret eh, tidak semuanya diundang. Ya. Mungkin sih kalau kita tanyakan kepada pengundang, jawabannya karena keterbatasan
kapasitas Tempat. dan sebagainya. Dan saya rasa itu kemarin bukan berurusan dengan forum Pemret saja sih Mbak Uni. Saya rasa pasti banyak yang perlu diundang untuk berdiskusi terkait isu-isu kebangsaan ya kemarin itu. Dan dari media saya rasa tidak hanya dari anggota forum Pemret saja. Karena Ada kalau saya 10 lihat yang kemarin bukan. Ada 10. Tadi saya di ada. awal udah aku sampein, Oke, Edi. Karena saya punya oke, oke. listnya. Punya Punya listnya list ya. yang Oke. hadir. Ya, oke. Mbak Uni lebih inilah lebih detail lah saya rasa. Nah, menurut saya kemarin itu apa ya? Sorry, remind me again, Mbak Uni tadi Mbak Uni pertanyaannya apa? Saya malah jadi ngomentarin yang. Independensi, berkaitan dengan independensi. Kehadiran. Kita hadir Oh, dibilang oke, independen. Heeh. oke. Tapi meskipun tadi Kalau Setri Tempo mengatakan itu nggak ada hubungannya, ya iya, kan? kalau kalau pertanyaan itu saya rasa jawabannya gampang ya. Gak ada Hmm. hubungannya kehadiran dengan independensi karena Pemret itu ini lepas anggota Forum Pemret atau bukan, pemimpin redaksi itu diundang diskusi dengan presiden sudah berkali-kali Mbak Uni. Dan Ya. lihat aja editorial kita, semuanya beda-beda dan semuanya saya rasa tetap apa ya, ya saya nggak ingin ngomong semua, tapi dari redaksi saya tetap Mbak Uni yang mau kita kritisi, yang mau kita apa ya misalnya kita anggap baik ya kita beritakan baik gitu-gitu sih. Saya rasa jawabannya gampang kalau itu nggak ada hubungannya gitu dan saya rasa ini sudah berlangsung pertemuan dengan presiden, dengan menteri, dengan berbagai stakeholder itu sudah sering dilakukan dan setelah pertemuan itu selesai tidak serta-merta kita mengiyakan atau mengamini narasi versi pihak yang kita Narasumber temui ya. gitu Narasumber iya siapapun. iya saya rasa itu apa ya sudah di dalam DNA-nya wartawan ya Mbak Uni maksudnya assume nothing check everything dan salah satu tujuan untuk bertemu dan mendengarkan pendapat atau versi atau background atau insight dari narasumber itu kan termasuk dalam upaya kita untuk check everything itu. Jadi kemarin itu kita mendengarkan apa ya apa penjelasan, apa pertimbangan dan apa latar belakang Pak Prabowo melakukan kebijakan ABC justru kita kemarin kan banyak mempertanyakan Mbak Uni. Kita banyak mempertanyakan concern-concern dari kita, dari Pemret, dari Dari media. masyarakat. Dan Dari betul. masyarakat ya. Dan kita banyak menyuarakan juga kegelisahan dari masyarakat. Kita bertanya soal polisi, kita bertanya soal tata kelola pemerintahan yang maju mundur cantik, ya kan maksudnya mengambil keputusan, diimplementasikan, kemudian uh, terjadi Direvisi kegaduhan, lagi. viral, direvisi, Oh, dibatalkan gitu. bahkan kita membahas no viral, no justice ya. Ya, kita semua kita tanyakan, termasuk demo Indonesia Gelap. Kemarin kita diskusikan, apalagi semua Mbak Uni dan antara kita kritisi, kita skeptis meskipun kita masih beri ruang karena dia baru mulai di launching beberapa hari. Saya rasa sih stand kita nggak ada yang berubah gitu. Dan kemarin saya sempat lihat sih kalau misalnya terjadi deal-deal tertentu nggak ada gitu loh. Mungkin ada mungkin ada apa ya? Saya rasa eh, terlalu jauh gitu loh Mbak Uni. Karena pertemuan-pertemuan seperti ini sering dan sudah Ya. sering dilakukan dengan berbagai Dengan presiden presiden sebelumnya. mulai dari seingat saya karena saya dulu yang ngurusin Editors Club ya. Nah, tuh mulai dari Pak Dari SBY zaman kali, Bu Bu Mega, Mega. Nah, Pak SBY, kemudian ya bahkan Pak SBY lebih sering mestinya ya, sebetulnya ya, lebih sering ya. Mungkin hampir 3 bulan iya, sekali ya. iya. Nah, Saya rasa oke. itu bagian dari kewajiban kita lah Mbak Uni untuk mendengarkan apa ya berbagai sisi dari Ya, sebuah kejadian atau isu gitu. oke. Saya ingin meminta tanggapan Mas Budiman, senior Mbak Uni, media yang ada. Oke. sedikit Mbak Uni, sedikit Boleh sebelum Mas silakan Budiman. Setri. Jadi apa? Jadi ini soal kritis dan tidak kritis tadi yang Oh ya, ditukin oleh Mbak Titin. Titin. Itu pilihan tentu. Dan di sanalah independensinya. Kita bebas memilih, Mbak. Jadi tidak ada dikotomi. Saya dari awal sudah saya jelaskan bahwa diundang kemarin, diundang oleh presiden, diundang oleh siapapun, kemudian langsung dikaitkan ini tidak independen, ini dikooptasi, itu terlalu menyederhanakan. Itu sudah jelas posisi saya. Jadi jangan sampai timbul karena saya nggak diundang, terus saya mempersoalkan gitu loh. Jadi menjadi nggak pas juga karena
tidak ada sedikit pun karena dari awal juga saya katakan bahwa ini kewenangan pengundang. Tempatnya tempat tertutup. Kalau dia dibikin di hotel Indonesia, pasti akan ada kita yang datang gitu. Jadi ini sebetulnya, jadi tidak ada. Jadi kalaupun nanti ada media gitu, ya malas kritis lah, itu independennya seperti itu. Jadi bebas memilih. Itu soal nilai. Nilai itu tidak ada boleh dipengaruhi oleh siapapun. Ini pilihan media. Kritis dan tidak kritis itu munculnya di editorial. Berita ya semuanya saya percaya kok fakta yang kita tulis. Begitu kira-kira Mbak Uni. Ya, aku setuju, tapi memang aku juga ingin menggarisbawahi, saya rasa ini message kepada semua narasumber, siapapun dia, presiden atau bukan ya. Apalagi dalam keadaan di mana banyak sekali kasus yang perlu kita mendapatkan penjelasan, jawaban ya. Karena media itu ingin memenuhi kewajiban untuk cover both side dan verifikasi. Sebetulnya ya mereka yang menutup pintu atau menutup kesempatan untuk verifikasi itu adalah orang yang merugi, ya. Karena tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Setri, kebenaran media itu bisa mendapatkan kebenaran dari berbagai tempat, ya. Tidak hanya dari kekuasaan, tapi malah lebih banyak justru adalah dari kalangan masyarakat ya yang terdampak langsung dengan sebuah peristiwa ya. Eh, Mas Budiman, gimana sesudah melihat monitor percakapan ini? eh, Mungkin Mas Budiman ada yang ingin disampaikan? Ya, yang pertama bagus lah ya. Artinya saya udah lihat point of view-nya Uni ya di IDN Times gitu. Itu kan penjelasan yang terbuka apa yang terjadi versinya IDN Times yang ditangkap oleh Uni. Itu saya pikir sesuatu yang bagus kan. Yang kedua, saya kan nggak datang ya, saya nggak datang ke situ gitu. Tapi anggota Forum Pemret nih, Anggota Forum Pemret pendiri. ya nggak datang, ya nggak apa-apa juga, nggak datang ya sudah lah. Toh aku juga lagi nyadran gitu. Tapi tadi gini, forum ini juga forum yang baik kan, artinya Mbak Uni dan teman-teman menjelaskan kepada Setri yang sama dengan saya yang juga tidak datang dan tidak diundang gitu kan, ya nggak apa-apa juga gitu. Akhirnya ya udah nggak jadi masalah nggak diundang ya sudah gitu. Itu yang saya setuju bahwa tidak ada kaitan antara pertemuan presiden dengan pemret-pemret yang terkait dengan independensi, nggak ada kaitannya itu. Jadi siapapun ya mau ketemu dengan pemret, mau ketemu dengan presiden, mau ketemu dengan ketua MPR, mau ketemu dengan koruptor ya itu haknya wartawan untuk ketemu, untuk menjelaskan sesuatu yang lebih lengkap lah bahwa sikap independen itu kan nanti akan kelihatan dari produknya dan itu kita juga tidak bisa menjudge bahwa netizen itu kemudian menganggap ini A ini B ya itu terserah mereka kan. Begitu fakta sudah diungkapkan kepada kalayak ya tafsirnya terserah kepada kalayak itu sendiri gitu. Sehingga ketika netizen kemudian eh, mengkritisi pertemuan itu, ya forum yang digagas oleh Mbak Uni ini yang sebenarnya bisa menjelaskan, ya terserah, ini versi Anda tafsirnya begini, versi kami yang datang tafsirnya begini, kan itu akan lebih 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 baik ya, lebih terbuka gitu loh. Tapi mungkin juga kalau saya baca bukunya tadi kalau Mbak Uni tanyakan apa sih yang belum ditanyakan yang menjadi kegelisahan publik gitu. Kalau saya sih sebenarnya gini, kalau saya baca bukunya Paradox of Indonesia-nya Prabowo, ya itu kan ada sebuah eh, sikap yang jelas dari Prabowo. Kita kembalikan konstitusi 18 Agustus 1945. Nah, saya nggak tahu apakah itu dipertanyakan atau tidak. Artinya memang itu sikap Gerindra jelas akan mengembalikan situasi ini sesuai dengan konstitusi yang asli gitu. Itu jelas karena ada di buku Paradox of Indonesia-nya Prabowo gitu. Nah, apakah itu betul akan dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli? Nah, itu masih belum jelas ya. Tapi kalau bukunya jelas, Gerindra akan mengembalikan itu kepada konstitusi yang asli gitu. Itu satu poin ya. Poin yang kedua adalah soal creeping militarization ya. Militerisasi yang merangkak gitu, yang disiapkan dan sekarang ada 400 kolonel, ya, 400 kolonel yang sekarang sedang belajar
ya sedang belajar. Kebetulan salah seorang kolonelnya teman saya yang sama-sama sedang kuliah gitu, sama-sama sedang kuliah dan itu akan dipersiapkan untuk masuk ke kementerian dan lembaga gitu, Posisi-posisi. ya pada posisi-posisi tertentu. Nah, kalau itu kemudian terjadi, apakah betul ini akan kembali kepada desain awal dari apa yang ditulis oleh Prabowo di Parandok of Indonesia? Itu clear dan jelas bahwa Itu dibahas, eh, Mas. Itu oh ya oke, dibahas, ya udah yang ditanyakan. dibahas ya ya Ya, nggak apa-apa. Artinya kalau dibahas ya lebih bagus ya, gitu. Itu sesuatu yang bagi saya itu sesuatu yang cukup ya. penting gitu. Tapi apapun ini sesuatu yang baik lah saya kira gitu. Thank you Uni. Mm-mm. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Kita sudah di ujung acara, udah 1 jam 15 menit. Katanya kalau di YouTube nggak boleh kepanjangan juga kan? Mudah-mudahan kita bisa publish ini siang ini segera. Terima kasih sekali lagi tadi ada Suta Dharma Saputra, pemimpin redaksi Kompas, Setriasa, pemimpin majalah Tempo, kemudian ada Titin Rosmasari, pemimpin redaksi CNN Indonesia, lalu ada juga insight dari Mas Budiman Tanurjo dan teman-teman yang hadir di sini termasuk senior. Di sini ada Bang Ilham Bintang, tadi ada Pemret Republika, terus kemudian Retno Pinasip, Pemret, SCTV, Indosiar, dan juga Ketua Forum Pemret yang baru bisa bergabung belakangan. Semoga ini sedikit memberikan gambaran ya, seperti apa pertemuan antara pemimpin redaksi dan senior jurnalis, ada total 35 orang dengan Presiden Prabowo pada hari Sabtu 22 Februari 2025 di kediaman pribadinya di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang. Dan tentu kita berharap semoga memang tempatnya terbatas, tapi kita berharap semoga kesempatan untuk berdiskusi menanyakan apa saja, termasuk membantah-bantah ya. Kita membantah-bantah juga itu bisa dibuka lebih luas sehingga lebih banyak media, jurnalis yang bisa berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo. Saya Uni Lubis dari tim IDN Times mengucapkan terima kasih dan salam sehat buat semua teman-teman milenial dan Gen Z.